Jadi kalau misalnya teman-teman berminat untuk Honda Jazz RS tahun 2014 Matic ya, yang kilometernya di 111 ribuan, ini dibanderol dengan harga mobilnya udah nggak ada barunya dan sudah discontinue ya, tapi peminatnya masih tinggi banget untuk mobil yang ada di belakang saya ini. Nah, buat teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Martak Auto Beauty, dan di video kali ini kita akan bahas stok baru dari showroom Martak Auto Beauty. Nah, sebelum kita bahas mobilnya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel YouTube dari Martak Auto Beauty, dan dicek semua sosial media dari Martak Auto Beauty karena kita ada Instagram, ada TikTok, dan juga ada YouTube. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau main ke sini ke showroom, bisa langsung aja searching di Google Maps ya, Martak Auto Beauty, karena lokasi kita ada di Duren Sawit, Pondok Bambu, Jakarta Timur ya. Oke, nah di belakang saya ini udah pasti semua orang tahu ini mobil apa. Jadi di belakang saya ini ada Honda Jazz RS Matic tahun 2014 ya. Jadi mobil ini itu udah nggak ada barunya dan udah nggak diterusin oleh Honda Indonesia ya, karena udah digantikan sama City Hatchback. Tapi memang banyak orang yang menilai bahwa City Hatchback tidak mampu menandingi dari dan tidak mampu menggantikan dari Honda Jazz RS ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, ya cuma bisa beli bekasnya aja. Dan di showroom Martak Auto Beauty ini kebetulan lagi ada, dan ini stok satu-satunya, teman-teman. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman berminat. Dan di video kali ini kita akan coba jelasin kondisi mobilnya, karena ini kan mobil bekas ya. Dan juga nanti di akhir kita akan spill untuk harga mobilnya. Nah, jadi di belakang saya ini Honda Jazz 2014 yang tipe RS, transmisinya Matic ya. Ini warna eksteriornya warna hitam, warna yang paling laku ya di mobil ini, yang paling laris. Dan ini kondisinya, ini mobil baru banget datang, jadi belum sempat dibersihin, lagi proses ya. Tapi kalau misalnya teman-teman berminat, nanti sebelum serah terima udah pasti mobilnya semuanya udah rapih ya. Mobil ini juga aman, mesinnya aman, transmisinya juga aman, kaki-kaki aman, jadi nggak perlu khawatir, teman-teman. Untuk tampilan bagian depannya ini masih ganteng banget ya. Ini dia sudah pakai LED projector ya, tapi untuk lampu jauhnya masih halogen, sennya juga masih halogen. Tapi dia udah ada LED DRL di sini dan ada fog lamp juga ya. Untuk grillnya ini simple banget, tapi ini jadi ciri khasnya dari Honda Jazz, dan udah pastinya ada emblem RS ya. Nah, mobil ini juga surat-suratnya dia Jakarta Selatan, ganjil, pajaknya bulan 9, panjang sampai tahun 2025. Kalau dilihat dari tampilan depan, ini memang susah ya untuk menggantikan sosok dari Honda Jazz dari dulu sampai sekarang ya. Dan juga ini peminatnya banyak banget sampai saat ini. Dan juga ini bisa dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi masih cocok-cocok aja. Dan mobil hatchback ini sepertinya masih belum tergantikan hingga saat ini, teman-teman. Mobil ini cc-nya dia 1500 cc ya. Bensin. Kalau bisa tampilan depannya sih overall oke banget ya. Catnya juga masih bagus. Nah, kita lihat dari sisi samping, teman-teman. Kondisinya ini untuk bagian samping mobil ini memang sudah dilakukan pergantian dari segi velg. Jadi velgnya ini udah nggak standar. Dia udah velg pakai Milano yang wheels. Milano wheels yang dia palang 5 bintang seperti ini. Dan ini ring 17 ya. Profil bannya 215/45, teman-teman. Terus juga untuk bagian depannya dia sudah disc brake pastinya ya. Dan mobil ini juga penggerak roda depan, teman-teman. Terus sennya dia sudah ada di spion, dan mobil ini juga sudah keyless, jadi dia sudah dilengkapi dengan smart entry juga. Dan di bagian sampingnya ini karena yang tipe RS, dia ada side skirt tambahan ya, dan itu aslinya bawaan dari mobilnya gitu, teman-teman. Untuk bagian belakang dia velgnya sama juga, dan dia remnya dia belum cakram nih kalau misalnya untuk bagian belakang ya. Dan seperti yang ditahu bahwa mobil ini memang nggak tinggi, jadi cukup pendek ya. Dan ini lebih cocok kalau misalnya teman-teman pakai di dalam kota ya. Jadi kalau misalnya teman-teman daerah rumahnya itu agak rusak jalannya atau hancur, itu harus hati-hati bawa mobilnya, karena ini mobilnya memang cukup pendek, teman-teman. Nah, untuk bagian belakang ya, ini yang masih jadi ciri khas dari Honda Jazz nih, karena memang looknya khas banget Honda Jazz dan masih oke banget. Dan sekarang diaplikasikan di Honda CR-V yang turbo yang paling baru ya. Jadi dia bentuk stop lampnya mirip ya sama Honda Jazz ini.
Dan di bagian belakang ini dia sudah dapat roof spoiler yang cukup sporty dan cukup besar dengan high mount stop lamp di sini. Dan ada defogger juga di bagian belakang, ada wiper belakang juga, dan ada garnish chrome yang melintang dari kiri ke kanan ya teman-teman. Terus juga untuk stop lampnya dia masih yang halogen biasa semuanya. Dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir belakang. Dan ini yang varian RS ya. Jadi ini dia model bumpernya beda sama yang tipe di bawahnya teman-teman. Terus karena ini hatchback ya teman-teman, bisa dilihat dia cukup rata di bagian belakang ya. Dan makin terlihat bahwa mobil ini nggak cukup tinggi ya. Kita coba cek ke bagian bagasi. Nah ini karena pegasnya masih bagus banget, jadi wah ngentak banget ya untuk hidroliknya. Nah terus untuk bagian belakang karena mobil ini hatchback itu jadi nilai plus, bagasinya jadi sangat besar banget ya, karena memang mobilnya ini cuma 2 baris ya. Terus juga untuk bagian ban serepnya ternyata ada di bagian bagasi teman-teman, bukan di bagian bawah ya. Terus juga ini toolkitnya dia masih lengkap banget. Ini masih ada untuk towing, ada kunci ban juga ada, sampai ada dongkraknya, semuanya masih lengkap teman-teman. Terus di bagian kiri ini ada lampunya ya. Terus saya di belakang sih nggak ada apa-apa lagi ya untuk bagian bagasinya. Tapi coba kita cek ke bagian interiornya nih. Nah ini sekarang kita ada di bagian interior dari Honda Jazz RS tahun 2014. Kuncinya seperti ini, sama seperti kunci-kunci Honda yang udah keyless ya. Jadi dia masih sama seperti HR-V, CR-V, ini sama banget. Dan kita coba nyalain mobilnya ya. Oke, mesinnya masih halus. Dan dia sudah engine start stop button juga. AC-nya dingin ya. Untuk rack setirnya masih aman, nggak ada oglak sama sekali, karena memang biasanya penyakit dari Honda kan kebanyakan dari kaki-kaki ya, terutama dari kaki depan dan juga rack setir. Tapi ini aman, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kita bahas untuk fiturnya di bagian interior. Pertama yang paling kelihatan dulu dari setir. Ini setirnya masih full original ya, dan ini masih bagus kondisinya. Dia ada cruise control juga, ada tombol audio juga, dan ada pedal shift. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerasain mobil yang layaknya mobil manual, teman-teman bisa ganti-ganti giginya pakai pedal shift ya. Terus juga untuk speedometer, dia ambient lightnya ini kalau nggak salah bisa diganti harusnya ya. Ternyata saya nggak tahu cara gantinya ya. Jadi ini kalau misalnya yang sekarang defaultnya warnanya warna biru, terlihat cukup racing ya looknya. Dan ada layar digital di sebelah kanan. Ini informasinya ada kilometer, ada trip A, trip B, dan juga ada jam, serta ada indikator untuk konsumsi bahan bakar secara real time, dan ada indikator untuk bensin ya. Mobil ini itu kilometernya ada di 111.000 kilometernya ya. Jadi mobil ini kilometernya 111 ribuan ya. Terus juga ini kondisi bagian interiornya masih full original. Jadi joknya ini semuanya masih original, kondisinya juga masih rapi, belum ada robek sama sekali, nggak ada kempes ya. Terus juga untuk layout dashboardnya semuanya masih bagus, masih rapi. Head unitnya masih pakai yang JVC ya, dan dia ini udah touch screen harusnya ya. Oke, dia bisa aux, bisa juga pakai CD, masih bisa ya. Kita coba otak-atik nih. Terus juga ini bisa aux juga, jadi teman-teman bisa pakai kabel ya. Terus juga untuk kamera mundurnya dia belum ada ternyata. Nanti teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman mau pemasangan kamera mundur itu bisa. Nah ini CD-nya, tapi orang sekarang kayaknya udah nggak pernah pakai CD ya. Terus juga ini kisi AC-nya dia ada 4 di bagian dashboard ya. Ada 4 ya. Di tengah 2, di kiri kanan juga ada 1 dan 1 ya. Terus juga untuk AC-nya dia masih yang biasa, belum digital, tapi pengaturannya cukup lengkap. Terus juga ada rear defogger juga. Terus ada engine start stop button. Terus di bagian kiri sini ada laci penyimpanan yang cukup besar, tapi belum soft opening maupun soft closing. Ada airbag di bagian setir dan passenger juga ya. Terus di bagian bawah sini ada power outlet. Ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada 2 cup holder yang bisa untuk nyimpen minuman ya. Terus juga ada armrest yang finishingnya kulit di sini, dan ada tempat penyimpanannya di bagian bawah teman-teman.
Untuk handbrake-nya dia masih yang manual ya, tuas biasa. Terus transmisinya matic, dan untuk handle dari tuas transmisinya juga masih bagus, belum botak. Biasanya kan kalau misalnya yang udah lama itu udah pasti udah mulai kekikis, tapi yang ini masih bagus ya, jahitannya juga masih oke. Terus di bagian samping kanan sini juga ada cup holder di depan PC AC. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyimpen minuman dingin itu bisa banget di sini ya. Terus lampunya dia udah diganti pakai yang LED ya. Nah, ini jadi kelihatan lebih modern. Sun visornya dia ada cerminnya tapi nggak ada lampu. Terus untuk spion bagian tengahnya dia masih yang biasa, belum auto dimming. Untuk tweeter dia ada di dashboard ya, di bagian kiri dan di bagian kanan ya. Terus untuk bagian door trim ini juga kondisinya masih full original, dia masih bawaan ininya. Terus juga dia udah retract juga, udah electric mirror. Untuk all autonya dia cuma ada di bagian sisi bagian driver aja. Ada cup holder juga sama ada speaker ya. Sisanya semuanya masih oke. Kondisinya juga interiornya full black ya. Jadi untuk plafonnya aja masih bagus, masih rapih. Jadi cukup terawat nih untuk mobil ini teman-teman, dengan kilometer di 111.000. Tapi coba kita cek ke bagian belakangnya nih ya. Nah, sekarang saya ada di bagian baris kedua dari Honda Jazz RS tahun 2014 nih teman-teman. Untuk bagian belakang nggak usah khawatir lah ya. Kalau misalnya Honda Jazz itu kan cukup besar mobilnya. Jadi untuk ruang bagian belakangnya ini lega banget ya. Cuma ada gundukan sedikit aja di bagian tengah ya. Padahal ini dia penggerak roda depan ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa di bagian tengah ini ada gundukan ya. Harusnya sih rata ya. Terus juga posisi duduknya cukup lumayan oke, untuk headroomnya juga oke ya. Terus juga untuk door trimnya dia ada sandaran tangan, ada cup holder juga, dan ada speakernya juga ya. Ini karpet dasarnya juga masih yang bawaan standarnya. Untuk jok di bagian belakang ini memang dia nggak ada armrest nih teman-teman. Jadi dia cuma untuk sandaran aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang duduk di tengah ya, ini bisa untuk bertiga, tapi dia nggak ada headrestnya. Tapi di sini teman-teman kalau misalnya punya anak kecil atau punya bayi mau nyimpen baby chair ya, ini bisa banget ditaruh car seat atau baby chair ya di bagian sini karena dia sudah dilengkapi dengan ISOFIX ya. Terus di bagian konsol bagian tengah ini dia nggak ada apa-apa ya, karena memang mobilnya juga belum double blower, nggak ada power outlet juga. Tapi di sini dia ada back pocket di kiri dan di kanan ya. Jadi kalau misalnya teman butuh tempat penyimpanan, ini bisa nyimpan di sini, bisa nyimpan laptop, bisa nyimpan buku dan lain-lain, ini bisa di sini teman-teman. Terus di sini juga ada seat belt nih di bagian tengah. Jadi untuk yang duduk di bagian tengah ini ada seat beltnya juga, jadi nggak perlu khawatir. Ini ada untuk pengait untuk car seat juga teman-teman. Terus ini ada hand grip ya. Kalau misalnya yang sebelah sini dia ada hooknya juga. Jadi untuk bagian belakang sebenarnya nggak begitu banyak fiturnya. Jadi memang ini adalah mobil hatchback yang cukup fun to drive dan modelnya juga timeless. Yang bisa dibilang ini juga banyak ya dipakai oleh anak-anak muda karena memang modelnya oke, terus berkendaranya juga oke, dan compact juga ya. Jadi kalau misalnya dibawa di perkotaan ini cukup oke ya, mau dibawa jarak jauh juga masih nyaman teman-teman. Dan ini harganya sekarang udah mulai murah nih. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat untuk Honda Jazz RS tahun 2014 Matic ya, yang kilometernya di 111.000-an, ini dibanderol dengan harga 169 juta. Masih boleh nego. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat bisa langsung aja datang ke sini untuk test drive mobilnya, untuk cek unitnya, dan mau bawa pihak inspeksi juga boleh, atau mau nego-nego lagi ya sama Bang Asraf itu boleh, tinggal hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Dan juga itu adalah harga cash teman-teman, dan masih boleh nego. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli secara kredit, itu nanti mekanismenya teman-teman datang sini, test drive mobilnya dulu. Setelah oke dengan kondisi mobilnya, nanti negosiasi dengan Bang Asraf ya. Setelah deal untuk harganya, nanti teman-teman tinggal booking, kasih DP untuk nge-keep mobilnya, dan teman-teman tinggal cari leasing sendiri. Nanti masalah pencairannya berapa itu kita nggak ikut campur. Yang penting teman-teman nanti setor ke showroom sesuai dengan harga yang sudah deal. Jadi nanti sisa kesananya itu teman-teman berurusan dengan leasing. Jadi itu dia teman-teman ya. Jadi untuk episode kali ini, untuk pembahasan dari mobil Honda Jazz RS tahun 2014 yang Matic ini cukup sekian teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat bisa datang ke sini. Dan kita kasih tahu juga bahwa mobil yang ada di Martak Autobutik termasuk mobil ini itu
digaransi bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya juga asli, surat-suratnya juga dijamin keabsahannya ya, ada telolet lewat. Dan juga mesin dan transmisi juga digaransi, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, mobilnya udah pasti siap pakai ya, kaki aman, reksir aman, mesin apalagi. Jadi itu dia teman-teman untuk Honda Jazz RS tahun 2014 ini. Jadi kalau misalnya teman berminat bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi, atau juga dicek silakan sosial media dari Martak Autobutik, ada Instagram ya, di situ ada banyak updatean stok-stok dari kita, ada TikTok juga dan juga ada YouTube. Jadi jangan lupa juga untuk di-subscribe ya. Jadi itu dia teman-teman untuk episode kali ini. Terima kasih banyak yang teman-teman udah nonton ya, yang udah subscribe juga terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk di-share video ini ke teman-teman dan saudara-saudara kalian, barangkali ada yang lagi cari Honda Jazz, karena memang sekarang udah cukup susah nyari barangnya ya, dan ini harganya cukup murah. Jadi itu dia teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai habis, semoga rezekinya juga berlimpah supaya bisa beli mobil bekasnya di showroom Martak Autobutik. Kalau gitu saya Agung pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.